Assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku akan bikin roti manis. Roti manis ini cocok buat ide jualan atau bisa buat ide bakulan di rumah. Dijamin sih ini pasti laris manis banget, apalagi teksturnya empuk tanpa pelembut dan tahan sampai 3 harian. Nah, bagaimana cara aku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan wadah yang besar, masukkan 3-4 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 butir telur dan tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Lanjut kita masukkan susu UHT sebanyak 110 ml. Ini aku pakai susu dingin ya teman-teman. Ini diaduk sampai gulanya larut dan raginya juga larut. Tambahkan 250 gram tepung terigu, aku pakai pro tinggi. Lanjut ini kita aduk dulu sebelum di mixer, diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, masukkan 45 gram margarin atau butter, 1/4 sendok teh garam. Lanjut ini akan kita mixer, di mixer sampai kalis dan elastis. Untuk lamanya ini sekitar 10-15 menit ya. Kalau teman-teman belum punya mixer bisa diulenin ya. Nah, kalau udah ini akan kita bulatkan dulu. Adonan ini akan kita proofing selama 30 menit. Pokoknya sampai adonannya tuh sedikit rileks ya. Dan adonannya ini akan kita tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Sekarang kita akan membuat flan vanilanya atau krim vanilanya. Teman-teman maaf banget ya, tadi nggak kerekod untuk hasil memasukkan ke dalam pancinya. Untuk detail resep teman-teman bisa lihat aja di video atau di deskripsi nanti ya. Nah, teman-teman bisa masukkan pasta vanila biar nggak terlalu bau amis. Kemudian masukkan susu UHT dan ini kita aduk dulu sebelum dimasak ya, supaya tidak menggumpal. Selanjutnya ini kita masak sampai benar-benar mendidih. Pastikan diaduk terus ya teman-teman, karena ini tuh teksturnya nanti bisa mengental. Kalau udah masukkan 1 sendok makan margarin atau butter. Untuk kompornya ini sudah mati ya teman-teman. Kalau udah ini diaduk dulu sampai benar-benar teksturnya menjadi creamy. Kalau udah creamy seperti ini teman-teman bisa langsung diwadahkan ke dalam mangkuk. Pastikan ini ditutup menggunakan plastik sehingga menempel ke adonannya seperti ini, supaya bagian atasnya tuh tidak berkulit ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini bisa aman banget ya, bisa disimpan di chiller dulu. Untuk adonannya roti ini sudah mengembang ya teman-teman, bisa langsung dikempiskan aja dan akan kita bagi-bagi per adonannya. Adonannya kita potong-potong dulu, kita bagi-bagi sampai beberapa bagian. Kalau teman-teman mau timbang ini sekitar 50 gram ya teman-teman. Kalau teman-teman mau sama rata dan buat ide jualan bisa ditimbang terlebih dahulu ya. Setelah semuanya sudah dironding, adonan ini akan kita proofing lagi selama 30 menit ya. Setelah 30 menit kita ambil dari antrian yang pertama tadi, dan ini akan kita kempiskan dulu dan kita bentuk dengan sesuai cetakannya ya teman-teman. Adonan yang lain bisa ditutup supaya nggak kering bagian atasnya. Untuk menggilasnya di sini aku pakai rolling pin dan ini kita kempiskan aja menggunakan tangan, bentuk dengan kotak seperti ini. Karena cetakannya tuh aku menggunakan cetakan kotak seperti ini, jadi bisa disesuaikan dengan ukuran cetakan ya. Kalau cetakannya bulat bisa dibuat bulat juga. Nah, kalau udah ini kita tarik-tarik aja seperti ini. Untuk adonannya kita sesuaikan dulu dengan cetakannya ya teman-teman. Pastikan jangan terlalu ngepres, karena bagian pinggirnya aku akan bentuk seperti ini, agak sedikit menonjol, dia lipat-lipat ya teman-teman. Nah, kalau udah hasilnya seperti ini, kemudian kita akan proofing kembali. Sebelum di oven ini kita proofing selama 90 menit, kita tunggu sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk krim vanilanya di sini aku mixer ya teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan whisk dikocok gitu supaya teksturnya tuh halus. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga supaya mempermudah untuk memasukkannya. Nah, kalau adonan rotinya sudah mengembang 2 kali lipat, kemudian bagian tengahnya di sini aku tusuk-tusuk menggunakan garpu supaya dia tuh tidak bergelembung ya nantinya. Nah, kalau udah ditusuk-tusuk, di sini langsung aja flan vanilanya kita semprotkan aja di bagian tengahnya. Kita ratakan sampai benar-benar menutupi bagian tengahnya ya teman-teman.
Kemudian untuk mempercantik di sini aku kasih selai strawberry. Teman-teman bisa pakai selai blueberry atau bisa pakai topping strawberry juga ya. Untuk olesan bagian atasnya di sini aku kasih kuning telur dan juga susu UHT. Teman-teman bisa pakai susu UHT aja, tapi nanti hasilnya tuh tidak kuning atau tidak kecoklatan ya bagian atasnya. Nah, kalau udah ini akan kita langsung panggang aja. Sebelumnya ovennya sudah kupanaskan dulu selama 10 menit sampai benar-benar panas. Kemudian ini akan kita panggang selama 20 sampai 25 menit. Gunakan api atas bawah dengan suhu 180 sampai 200 derajat. Disesuaikan aja dengan ovennya masing-masing. Supaya si rotinya tuh tetap empuk dan tidak keras ketika dipanggang. Untuk suhu di awal itu sekitar 10 menit. Suhunya sekitar 200 sampai 250 derajat. Untuk 10 menitnya itu di suhu 180 derajat api atas bawah dan 5 menitnya 150 api atas aja. Selagi panas teman-teman langsung olesin aja bagian atasnya dengan margarin supaya lebih mengkilap dan tetap lembut untuk rotinya. Nah, ini dia teman-teman, rotinya udah jadi. Kelihatan banget kalau teksturnya ini lembut banget ya teman-teman. Untuk hasilnya ini cantik banget. Kalau teman-teman mau buat ide jualan atau ide bakulan di rumah, dijamin sih ini laris manis dan rasanya juga enak banget, mirip ala-ala bakery gitu loh teman-teman. Untuk serat rotinya juga bagus banget dan kelihatan ini super lembut banget. Rasanya juga enak, gurih, manis, pokoknya ini recommended. Pokoknya kalau teman-teman mau jualan ini pasti laris manis. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan roti manisnya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.